Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukacita yang Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak hal yang membuat kami bahagia hidup di dalam dunia ini. Tetapi biarlah bahagia dan sukacita kami adalah bahagia dan sukacita yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa sukacita yang paling buruk? Sukacita yang tidak benar, sukacita yang berdosa. Ada pepatah mengatakan, ada orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Maka kesenangannya adalah kalau orang lain itu susah. Kesukaannya kalau orang lain itu adalah di bawah dia. Sukacitanya adalah kalau dialah yang menjadi pemilik panggung. Dialah yang harus utama, dialah yang harus pertama, dialah yang harus diutamakan, dialah yang harus diprioritaskan. Itulah sifat manusia berdosa, sehingga sewaktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang terbaik dari semua ciptaan yang ada, dia tidak pernah puas. Karena mengapa? Karena dia ingin selalu yang nomor satu. Dia tidak mau nomor yang lain. Dia selalu ingin diutamakan. Kita bertemu dengan anak-anak yang dimanjakan oleh orang tua. Apa yang terjadi? Dia hidupnya sangat egois. Kalau makan ingin yang pertama. Kalau masih kecil dia duduk, kalau naik mobil dia ingin paling depan. Kalau bisa duduk di pangkuan ayahnya, lalu dia pegang setir sendiri. Ada sebagian orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang sukacitanya adalah kalau dia kemudian menyusahkan orang lain. Bukankah hidup seperti demikian juga terjadi dalam kehidupan orang-orang dewasa? Ada orang yang menjadi kaya dengan cara memanfaatkan orang miskin. Ada banyak orang korupsi. Dengan korupsi sebetulnya itu adalah uang rakyat yang dipakai untuk masyarakat umum, untuk kemajuan bangsa dan negara, kepentingan umum, tetapi dipakai buat kepentingan pribadi. Pada akhirnya bagaimana? Hidupnya berhadapan dengan hukum. Lalu kemudian menangis. Menangisnya ternyata bukan karena menangis berbuat dosa, tetapi karena dia menangis waktu berbuat dosa dia ketahuan. Maka itu berbeda sekali. Ada orang yang menangisi dosa yang diperbuatnya. Tetapi ada orang yang menangis bukan karena berbuat dosanya, tetapi waktu berbuat dosa dia kedapatan berhadapan dengan hukum. Maka yang membuat menangis adalah hukuman itu sendiri, bukan dosa yang diperbuatnya. Maka ada orang yang suka cita seperti demikian. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, sikap empati, sikap bisa memiliki punya pemahaman perasaan yang sama kepada orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan di dalam kitab Filipi oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita bertemu dalam satu ayat ini saja ada 3 kata kasih. Yang pertama, penghiburan kasih. Yang kedua, kasih mesra. Yang ketiga, belas kasihan. Artinya, kita harus menjadi orang yang penuh dengan sukacita yang sempurna. Tatkala hidup kita dipanggil oleh Allah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sukacita yang sempurna bukan karena kita nomor satu. Bukan kita ada di podium sebagai pemegang kemenangan dalam setiap hal. Bukan karena kita diprioritaskan, kita diutamakan, kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang semuanya adalah untuk sendiri. Kita tahu dengan jelas dalam sebuah pertandingan, 10 orang bertanding, maka yang sukacita cuma satu, yaitu yang juara satu. Yang berikutnya, yang kedua mungkin masih cukup bersukacita. Tetapi yang kalah apa sukacitanya? Itu sukacita buat pribadi. Sewaktu kita mungkin mencari makanan, kita tahu dengan jelas. Biasanya kalau di restoran yang sangat laku dan laris,
Kita akan cari tempat duduk yang terbaik. Bahkan tempat duduk itu jangan sampai diambil oleh orang lain. Kita sudah simpan barang-barang kita di sana. Kita sudah meminta diutamakan. Dan sewaktu kita mendapatkannya, kita bersuka cita. Tapi orang lain menunggu, dia tidak peduli. Mungkin ada kakek, nenek, yang antrian memang aturannya harus menanti. Tetapi kalau orang yang baik mengasihi, ada orang yang jauh lebih butuh daripada semuanya itu. Kita akan utamakan. Utamakan orang yang lebih lemah dari kita. Utamakan orang yang lebih membutuhkan dari kita. Belajar bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Tidak perlu iri hati dengan orang lain yang dipunyai, sementara kita tidak memilikinya. Maka itu adalah sukacita yang sempurna. Kita bersuka cita kalau hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa membuat orang lain tersenyum. Hidup orang lain bisa merasakan hidup ini memiliki nafas yang lega. Jangan sampai hidup kita kemudian membuat orang lain sesak nafas, membuat orang lain hidup terjepit, membuat orang lain hidup tertekan, membuat orang lain menangis untuk segala perbuatan buruk yang kita lakukan. Mari sahabat seperjalanan dengan pertolongan Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Mari sahabat seperjalanan. Ayat ini kalau dibaca sampai kepada ayat 11. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dengan tema nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kalau kita melakukan semuanya ini, kita sudah membawa sukacita yang sempurna, sukacita ilahi, sukacita yang kudus, sukacita yang benar. Karena setelah kita dikasih oleh Allah, ditebus oleh Allah, diselamatkan oleh Kristus, diberkati, diberikan janji penyertaan, disediakan segala kebutuhan kita. Lalu kita dipanggil tidak hanya sebagai penerima berkat. Bagaimana hidup kita itu bisa memberkati orang lain. Hidup kita membuat orang lain tersenyum. Hidup kita membuat orang lain menjadi jauh lebih baik dengan pengorbanan kita. Ingatlah, perjamuan kudus berbicara roti dan anggur. Itu menggambarkan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kita semua. Apa pengorbanan yang kita lakukan yang membuat orang lain itu memiliki sukacita di dalam Tuhan? Tidak hanya sukacita untuk diri sendiri. Berhentilah untuk memikirkan diri sendiri terus-menerus. Karena Kristus sendiri sudah memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Biarlah lewat ucapan, kehidupan, tindakan, harta, waktu, keadaan yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat dan membuat orang lain bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar hidup kami membawa sukacita yang sempurna. Amin.